untuk dibertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, Kau masih berikan saya umur untuk banyak-banyak mendulang pahala di bulan suci Ramadan. Girang, senang. Maka orang yang girang, yang sedang seperti ini, kualitas ibadahnya di bulan Ramadan semakin meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, di malam yang mulia, malam Jumat, dan di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Kita kumpul bareng-bareng sama-sama di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Mudah-mudahan fadilah salat tarawih yang artinya Allah menjanjikan bagi siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, terutama di malam harinya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita pulang dari masjid ini, dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya kelak di hari kiamat di bawah naungan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan semakin lama semakin berjalan. Beberapa hari sudah berlalu dan tidak terasa kita masih diberikan kesehatan, nikmat umur panjang. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan kita, umur kita, sampai bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Hari ini kita lihat bukan hanya di masjid ini, di musola-musola dan di masjid-masjid yang lainnya, hampir semuanya terkadang kita melihat perlahan-lahan saf semakin maju, perlahan-lahan jamaah semakin berkurang, yang artinya semangat untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan pun semakin berkurang. Maka dari itu tergantung semuanya kepada di awalnya. Sebelum datang bulan Ramadan, kita berdoa. Bahkan ada yang nggak berdoa. 2 bulan sebelum datang Ramadan kita berdoa, mengharapkan supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka kondisi orang-orang yang berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan itu tergantung bagaimana di awalnya. Kita tarik mundur sebelum datang bulan Ramadan. Apakah kita sudah mempersiapkan menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Terutama dengan menanamkan niat di dalam hati kita untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka ada 3 golongan manusia yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan ini akan kita lihat bagaimana 3 orang tersebut dan hasilnya setelah kita lihat datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, golongan manusia yang menyambut bulan Ramadan dengan berat. Ramadan belum datang udah ngedumel lagi. Ya ilah, udah puasa lagi ya. Mana lagi kalau siang lagi panas-panasnya, mana lagi kerja lagi berat-berat, ngedumel. Rasanya berat sekali. Bulan Ramadan dijadikan sebuah tekanan dalam hatinya, dijadikan beban buat dirinya. Akhirnya kita bisa lihat ketika datangnya bulan suci Ramadan, di awal dia semangat, di hari kedua, ketiga dan seterusnya belum tentu dia benar-benar menghidupkan bulan Ramadan.
Terlihat dari sop-sop yang sudah penuh di awal, lalu di hari kedua, di hari ketiga, sop itu sudah berkurang. Lihat, orang tersebut termasuk golongan ketika datangnya bulan Ramadan, hatinya merasa berat. Ramadan dijadikan beban buat dirinya. Maka terkadang orang yang tersebut boro-boro mau ibadah, boro-boro mau meningkatkan amal ibadah, puasa aja kadang-kadang kagak. Mungkin hari pertama dia puasa, hari kedua dia puasa, hari ketiga belum tentu. Yang siang udah ngopi, kadang-kadang udah tahu bulan Ramadan dia gak puasa, dia tunjukkan di depan orang-orang yang gak puasa. Yang gak begitu. Apapun sebabnya ketika di bulan Ramadan dia gak puasa, sakit kek, apa kek, musafir kek, jangan tunjukkan kalau kau sedang tidak puasa, apalagi makan di depan orang yang sedang berpuasa. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu riwayat, ada orang Yahudi tinggal di lingkungan kaum muslimin. Di bulan Ramadan, satu ketika anaknya makan roti di depan rumahnya, di pinggir jalan, rumahnya pas pisan. Lagi asik-asik makan, dipentung palanya sama bapaknya, retak. Nih bapaknya bilang, kau tahu ini bulan apa? Bulan Ramadan. Kau tahu apa yang dilakukan orang muslim di bulan Ramadan? Berpuasa. Kalau begitu, hormati orang muslim yang lagi puasa. Makan di dalam. Dia makan di dalam. Berapa hari kemudian ini bapaknya meninggal. Pagi dikubur, malamnya nih anaknya yang tadinya dipentung bapaknya ngimpi. Ngimpi, dalam mimpinya dia ngeliat bapaknya ada di surga, dikelilingi oleh bidadari, tinggal dalam istana yang begitu megahnya, di atas singgasana yang bertatakan dengan, berhiaskan dengan permata. Ditanya sama anaknya, Pak, kok bapak masuk surga? Kenapa bisa masuk surga, Pak? Itu gara-gara aku menegurmu, nak. Kau lagi makan di depan rumah, aku tegur kau agar kau menghormati orang muslim yang lagi puasa, lantaran karena aku meminta kau menghormati orang yang berpuasa. Ya mungkin kadang-kadang ibu-ibu ada waktunya nggak puasa karena menstruasi, tapi bukan berarti bu makan minum es kobok di tengah jalan, bukan. Pokoknya nggak puasa, aduh gue lagi mens, bukan berarti di depan umum. Ada yang nanya, Ustaz itu gimana tuh kalau misalnya ibu-ibu jam 1 siang udah masak, kan baunya mengganggu? Enggak juga. Siang-siang tetangga kita lagi masak, tetangga sebelahnya nyium, tetangga kita siang-siang lagi masak jengkol. Ini jengkolnya mau diapain nih, mau dibalado, dicabain apa disemur nih? Berarti dia ntar buka puasa pakai jengkol, kecium baunya. Besoknya lagi tetangganya lagi masak, baunya wangi, tersebar ke beberapa rumah. Tetangganya nyium, tetangga kita siang-siang makan lagi goreng ikan asin. Berarti buka puasanya ntar pakai ikan asin. Ada itu, ya, ikan asin. Besoknya lagi, ini tetangganya nyium lagi, tukang doyan nyium ini ya. Dia nyium lagi, baunya wangi banget. Kenal ini baunya, khas Indonesia, bau kopi cap kapal api lagi disiram dengan air panas yang mendidih. Siang-siang tetangga kita nyeduh kopi. Kira-kira minumnya langsung diminum apa habis maghrib? Wah, ilok nyeduh kopi jam 1, minumnya habis maghrib. Jadi hormatin orang yang lagi puasa. Maka mental yang pertama adalah orang yang menyambut bulan Ramadan dengan berat. Maka dipastikan dia ketika masuk bulan Ramadan belum tentu ibadahnya meningkat. Yang kedua,
Orang yang menyambut bulan Ramadan biasa-biasa aja, kagak girang sama apa. Masuk bulan Ramadan katanya puasa, ya dia puasa. Tapi terawih kagak, tadarusan kagak, meningkatkan amal ibadahnya enggak. Ini yang dikatakan oleh Rasul, kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju'wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, yang dia dapetin cuma lapar, yang dia dapetin cuma aus. Ditanya gimana puasanya, alhamdulillah kelar. Dari tadi udahan lapar nahan lapus, sekarang udah ketemu maghrib minum es, udah makan. Tapi pahala dalam puasanya nggak ada, kualitas dalam puasanya nggak ada, kualitas ibadahnya di bulan Ramadan nggak ada, cuman lapar sama haus aja udah. Dan yang ketiga, yang terakhir, golongan orang yang menyambut Ramadan dengan gembira. Maka orang yang seperti ini ketika sudah ditetapkan sidang isbat besok puasa, dia menangis. Paling enggak hatinya terharu sambil berkata, ya Allah, ternyata kau masih berikan umur panjang buat saya untuk dibertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, kau masih berikan saya umur untuk banyak-banyak mendulang pahala di bulan suci Ramadan. Girang, seneng. Maka orang yang girang yang sedang seperti ini, kualitas ibadahnya di bulan Ramadan semakin meningkat. Dia puasa, dia baca Al-Quran, bahkan dia targetkan kalau bisa tahun ini saya hatam, paling enggak 1 kali. Sholat berjamaah, sholat terawih enggak pernah absen. Nah ini kita nih termasuk mudah-mudahan orang yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, sampai gini hari kita masih sholat tarawih, alhamdulillah. Maka orang yang gembira seperti ini Allah janjikan, man fariha biduli Ramadan haram jasadu ala niran. Ada janji dari Allah, barang siapa yang gembira menyambut masuknya bulan suci Ramadan, haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Kalau sudah diharamkan jasadnya masuk neraka, tempat yang mana lagi kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita termasuk mudah-mudahan. Maka kita jaga ini, semakin berlalu bulan Ramadan semakin meningkat ibadah kita. Ayo buka Qur'annya, ayo ke masjid berjamaah, ayo banyak-banyak berzikir, ayo jaga lisan kita, ayo basahi lisan kita dengan zikir, dengan salawat, dengan tahlil, tasbih dan tazkir, sebagai bentuk rasa gembira kita menyambut bulan suci Ramadan. Ini bulan yang mulia, belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Hanya ada di bulan Ramadan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, ibadah salat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan, dosanya rontok, yaitu salat tarawih yang hari ini kita kerjakan. Maka kalau kita tiap malam kita salat tarawih berjamaah, maka perlahan-lahan dosa-dosa kita rontok, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarin tetangga kita hari ini enggak tarawih, biarin laki kita hari ini enggak tarawih, biarin bini kita hari ini enggak tarawih, mereka lagi yang malas, mereka berhalangan dan lain sebagainya. Kita mantapkan diri kita, kita tekadkan diri kita, biarkan diri kita, jasad kita sepenuhnya serahkan kepada Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kepada kita taufik hidayah kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.